Selamat datang kembali di channel Master Military. Setelah kemarin kita membuat video mengenai alutsista dari Paman Sam Amerika, maka kali ini kita bertolak kembali ke negeri beruang merah Rusia, di mana kali ini kita akan membahas tentang proyek Mikoyan 144 atau 142 yang oleh NATO diberi nama kesayangan Flatback. Jet tempur ini adalah pesawat demonstrasi teknologi yang dikembangkan oleh Biro Desain Mikoyan. Ia dirancang atas kebutuhan Uni Soviet untuk menggabungkan banyak aspek pada jet tempur generasi kelima seperti avionik, teknologi siluman, kemampuan manuver, dan super cruise. Namun karena pengembangannya yang terlalu lama dan kurangnya pendanaan yang disediakan, pesawat tersebut baru bisa terbang pada tahun 2000 atau terlambat 9 tahun dari jadwal yang direncanakan. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut dari jet tempur ini, seperti biasa kita intro dulu. Pengembangan MiG-144 berawal pada tahun 1980-an. Ketika itu, Angkatan Udara Amerika mulai mengembangkan pesawat tempur di bawah program Advanced Tactical Fighter atau ATF yang menghasilkan sebuah pesawat tempur siluman yang kita kenal dengan nama F-22 Raptor. Pemerintah Soviet pun menugaskan Biro Desain Pesawat Tempurnya untuk mengembangkan sebuah pesawat tempur yang dapat digunakan untuk melawan ancaman Amerika dan menggantikan Sukhoi Su-27. Mikoyan pun ditunjuk menjadi kontraktor utama untuk program tersebut. Namun, program ini sangat dirahasiakan oleh Uni Soviet. Pada awal tahun 1994, pesawat yang telah dibuat diangkut di lapangan udara Zhukovsky, di mana ia akan melakukan beberapa pengujian. Namun seiring dengan peningkatan waktu uji coba, program tersebut ditunda karena Biro Desain tidak memiliki cukup dana. Inilah yang menjadi faktor utama dalam penundaan program selama beberapa tahun ke depan. Setelah menjaga kerahasiaan program ini, pada akhir tahun 1998, pemerintah Rusia kemudian mengungkap keberadaan proyek tersebut. Pada tanggal 12 Januari 1999, MiG-144 secara resmi diluncurkan di hadapan personel militer, pemerintah Rusia, serta jurnalis internasional. Pada tanggal 29 Februari 2000, waktu yang ditunggu pun tiba. Pesawat melakukan penerbangan pertamanya di bawah kendali pilot Vladimir Gorbunov. Selama penerbangan 18 menit, MiG-144 terbang dengan ketinggian 1000 meter dan dengan kecepatan maksimum 600 km per jam. Setelah mendarat, sang pilot pun memuji pesawat baru ini, tetapi karena dirasa mahal jika masuk jalur produksi, program tersebut akhirnya dibatalkan. Jika dilihat dari desainnya, MiG-144 adalah pesawat tempur superioritas sayap delta dengan kanat ekor kembar generasi kelima yang menggabungkan teknologi canggih yang secara teoritis memberikan kemampuan siluman dan pertempuran yang mumpuni. Dalam pengembangannya pun, Mikoyan menggunakan bahan yang ringan namun kuat dalam konstruksi pesawat. Secara dimensi, ia memiliki panjang 19 meter, lebar sayap 15 meter, dan tinggi 4,5 meter. Sedangkan berat kosongnya mencapai 18.000 kg. Jika dibandingkan F-22 Raptor, ia lebih panjang dan lebih lebar, tetapi Raptor lebih tinggi dan berat dengan selisih 1.700 kg. Untuk dapur pacunya sendiri, ia dibekali dengan dua mesin turbofan afterburning Lyulka AL41F. Secara teoritis, mesin ini dapat mencapai kecepatan maks 2,2 dengan daya jelajah 4.000 km. Seperti pesawat tempur pesaingnya F-22 Raptor, MiG-144 seharusnya mempunyai kemampuan yang mumpuni. Karena di atas kertas, MiG-144 menggabungkan karakteristik siluman dengan kemampuan manuver yang sangat unggul yang diharapkan oleh para perancangnya akan menghasilkan kemampuan bertarung yang sangat mumpuni. Selain bahan ringan yang digunakan dalam badan pesawat dan konstruksi sayap, bahan penyerap radar juga telah digunakan di pesawat ini. Meskipun dimaksudkan sebagai jet tempur siluman, beberapa fiturnya masih dipertanyakan,
Salah satunya adalah dengan adanya sayap kecil depan atau kanat. Karena badan pesawat dengan rancangan sayap kanat biasanya sulit dibuat tersembunyi. Merancang pesawat sayap kanat dengan teknologi siluman sebenarnya hal yang sulit dilakukan, terutama jika kanat berukuran cukup besar. Hal itu disebabkan adanya permukaan ekstra yang dapat mengembalikan sinyal radar. Setelah gagalnya pengembangan MiG-144, para pengamat Rusia dikagetkan dengan kemunculan jet tempur generasi kelima milik Cina, yaitu J-20. Setelah melakukan debut publik, J-20 langsung menjadi perbincangan di berbagai dunia. Para ahli menyebut, desain pesawat tersebut jelas sangat mirip dengan prototipe MiG-144. Perbedaan yang paling mencolok adalah pada sisi intake yang posisinya berada di sisi samping bukan di bawah. Hal ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan besar, dari mana Cina mendapatkan desain MiG-144, sementara pesawat itu sangat dirahasiakan meski gagal masuk jalur produksi. Apakah Cina memang mengembangkan desain J-20 dari nol, atau membeli cetak biru dari Rusia, atau bahkan prediksi terburuknya Cina mencurinya? Sejak tahun 2000, Rusia menjadikan Biro Desain Eksperimental Sukhoi sebagai prioritas. Hal tersebut karena perusahaan itu berhasil bertahan di tengah situasi sulit berkat kehadiran pesanan dari luar negeri dan membuktikan kemampuannya. Pada akhirnya, meski Rusia siap menampung pesawat yang dibuat oleh MiG, pemerintah dalam negeri ternyata lebih memilih untuk memprioritaskan pendanaan bagi proyek Sukhoi. Dalam industri aviasi Rusia, antara MiG dan Sukhoi selalu mengembangkan pesawat tempur dengan tipe berbeda. MiG mengembangkan pesawat ringan, sementara Sukhoi mengembangkan pesawat berat. Sementara saat kompetisi baru dimulai, acap kali kepentingan pendanaan mereka mulai bertabrakan. Sederhananya, MiG selalu kalah dalam perebutan pendanaan dari pemerintah. Kondisi MiG dapat dikatakan sedang terseok-seok. Pada tahun 1990-an, MiG harus berutang dalam jumlah begitu besar pada bank-bank nasional Rusia untuk mendukung operasional mereka karena kurangnya pesanan pesawat tempur. Berakhirnya Perang Dingin juga membuat pesawat-pesawat tempur pencegat supersonik seperti MiG-31 yang menjadi andalan Uni Soviet pada masanya tak lagi diminati. Bahkan sebagian negara bekas blok timur yang dahulu amat bergantung pada produk aviasi Uni Soviet juga mulai beralih ke produk barat seperti F-16, Jas Gripen, dan Dassault Rafale. Dinamika industri militer Rusia memang mengalami deklinasi yang signifikan pasca Perang Dingin. Namun tidak menutup kemungkinan dengan perbaikan ekonomi, pembaruan manajemen, dan inovasi yang lebih baik dapat menjadikan Rusia tak kalah bersaing dengan negara-negara barat dalam urusan alutsista, utamanya dalam pesawat tempur. Ditambah lagi, sejak tahun 2014 Rusia kian menegaskan bahwa dirinya bukan anak kemarin sore dalam percaturan kekuatan geopolitik dunia. Aneksasi Crimea dan keterlibatan mereka di Suriah jelas tidak dapat dipandang sebelah mata. Dilihat dari sejarah, MiG sudah pasti tidak diragukan dalam pembuatan pesawat tempur. Setiap pesawat yang dibuat selalu melahirkan mahakarya yang luar biasa di eranya. Tanpa adanya dukungan pemerintah, membuat MiG tidak mampu berbuat banyak dalam pengembangan pesawat tempur dalam jangka waktu yang lama. Namun dalam keterbatasan tersebut, MiG tetap melakukan riset untuk menghasilkan mahakarya walaupun tanpa dukungan dari pemerintah Rusia. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe apabila belum. Terima kasih sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Saya Master Military dan terima kasih.